Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Kopinya adalah masih dari Gunung Halu, javahalucoffee.id. Ini kopi dari Java Halu Coffee Farm. Versi jazz, espresso, ngenah pisan. Ini habis. Tadi seduhan terakhir, nanti harus order lagi. Kayaknya saya mau yang satunya lagi, bukan yang jazz tapi yang hard rocknya. Kita order lagi ya. Kopi pagi ini enak banget. Saya buat ini sebetulnya lebih cocoknya latte, tapi ada foam-foamnya banyak nih. Cappuccino ya. Kalau saya miringin tumpah nggak ya. Tuh kan asik ya. Mbak buat video tentang kopi-kopi, oh kayaknya asik juga ya video tentang kopi. Koleksi kopi saya yang banyak sekali. Oke, next time ya. Tapi saya mau videonya asli, nggak mau pakai AI. Nah ini dia, yang sekarang saya sebel tuh ya. Kalau sekarang saya tuh sering bingung ngelihat feed saya tuh ya, baik yang di YouTube ataupun Facebook ya. Banyaknya video yang dibuat dengan menggunakan AI. Jadi saya kadang-kadang bingung ya, ini tuh video asli, ceritanya beneran atau bohongan deh dibuat dengan AI. Ada cerita yang wah digembar-gemborkan kayak yang hebat gitu ya. Tapi sebenarnya tuh AI, hanya Berlin ya. Saya nggak suka ya yang di embellish itu cerita-cerita yang dibesar-besarkan, tapi sebetulnya hanya karangan atau AI. Bahkan bukan yang karangan aja juga, yang misalnya real ya, betulan fakta gitu, tapi kemudian diceritakan dengan gambar-gambar yang dibuat AI, saya tuh malah nggak suka. Saya suka dengan yang apa ya, mungkin istilahnya otentik. Nah itu otentik mungkin kata yang tepat ya. Waktu itu saya juga nonton videonya siapa ya? Oh Simon Sinek dengan Diary of CEO kalau nggak salah ya. Atau yang di ini apa sih yang membedakan ini, yang ini dunia sekarang ini itu otentik ya, jadi otentik. Saya lebih seneng, tapi ini optimisan ya, lebih seneng video yang kayak gini ya, misalnya orangnya biasa kayak ya saya gini tuh ya, maksudnya ngomong apa adanya gitu, tidak terlalu harus dirapi-rapikan gitu, tapi poinnya bagus gitu, daripada banyak hal yang terlalu dirapi-rapikan gitu ya. Tapi kan kalau membuatnya menjadi lebih bagus Pak, misalnya di belakangnya ada pencahayaan yang bagus, dibuat lebih blur ya, bokeh itu segala macam gitu. Maybe jadi mungkin fokusnya bisa lebih bagus dari segi sinematografinya gitu ya, lebih bagus ya. Jadi kayak nonton film beneran gitu ya. Mungkin maknanya lebih masuk ya, message-nya lebih dapat diterima, pesannya dapat diterima. Tapi yang AI ini jadi nyebelin saya itu. Jadi masih kelihatan ya sekarang banyak hal yang terlalu mulus menurut saya. Kayak saya ini kan mukanya acak-adut kayak gini. Pak, AI juga bisa dibuat acak-adut kayak gitu. Tapi enggak sih, biasanya AI dibuatnya menjadi mulus gitu ya. Jadi kelihatan terlalu clean gitu ya. Sama dengan mungkin musik tuh CD gitu ya, clean. Kalau analog kayak piringan hitam, kaset itu masih asik ya. Dulu saya pengen yang itu, yang semuanya apa ya, clean, bagus, bersih ini. Tapi lama kelamaan kok kayaknya nggak autentik ya. Lebih senang yang ada kesalahan sedikit ya, ada kesalahan sedikit di sana di sini ya. Nah, wabi-sabi kalau di ini Jepang gitu ya. Jadi kalau ada ketidaksempurnaan sedikit, karena itu menunjukkan manusia. Nah itu dia. Dari manusia ke manusia tuh lebih nyampe. Kalau daripada dari mesin ke manusia tuh menurut saya rada nggak nyampe juga. Saya bukannya anti AI ya, saya punya perusahaan AI juga. Tapi AI itu harus ditempatkan pada tempat yang semestinya. Ketika kita bicara tentang manusia ya, human touch itu bagi saya lebih kerasa ya. Karena ada hal-hal yang memang kalau orang bilang ya, bicaranya itu dari hati ke hati. Ya itu yang Pak, bicara itu bukan dari hati ke mulut Pak, dari mulut ke suara ke telinga Pak. Ya sih, tapi Anda tahu maksud saya kan ya gitu. Maksudnya begitu gitu. Maksudnya I have to convey my message from my dearest heart gitu ya. Pada hati Anda, mengetuk hati Anda gitu.
biasanya itu lebih sampai daripada yang tadi ya. Kalau misalnya pakai AI ya nggak apa-apa juga sih. Misalnya kalau mau pakai AI video ini di AI kan apa rangkuman dari video ini, udah satu kalimat selesai. Nggak usah nonton video ini lama-lama ngabisin waktu berapa 10 menit, 11 menit, 7 menit, 15 menit hanya untuk mendengarkan gitu ya. Tapi bukan itu ya. Yang menurut saya itu yang proses perjalanannya mendengarkan itu yang lebih asik. Kayak misalnya dengerin musik ya. Nggak enak juga kan misalnya kalau ada satu lagu gitu terus tolong di AI dirangkumkan lagu ini tentang apa. Lagu ini tentang seseorang yang sedang bersedih karena kehilangan kucingnya gitu. Udah. Ya nggak menarik. Tapi kalau diceritakan dalam bentuk narasi, nih bisa-bisa kita ikut nangis juga kan ya. Gitu ya. Otentik ya. Jadi itu kata yang utamanya kayaknya otentik. Otentik juga karena tadi menunjukkan kelemahan manusia, banyak orang yang sangat ketakutan dengan itu karena ketakutan vulnerability-nya, kelemahannya itu ditunjukkan gitu. Dalam perjalanannya manusia itu memang pertama kali ya waktu kita kecil kita tidak terlalu memperhatikan itu. Makanya anak-anak tuh saya senang lihat anak-anak karena dia lugu, ya otentik gitu ya. Kalau salah jatuh, nangis, marah, otentik ya. Kemudian sudah menjadi lebih dewasa, lebih manipulatif, tidak otentik lagi ya. Ada maunya gitu. Makin tua kebanyakan orang jadi otentik lagi ya. Lengkap dengan kejelekan ya. Yang jelekannya jadi jelek, otentiknya kelihatan jelas jeleknya gitu ya. Karakternya udah terbentuk ya, jadi kelihatan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kita menunjukkan sifat-sifat baik kita ya. Makin lama makin baik, bukan makin menyebalkan gitu. Ya perjalanan hidup seseorang sih memang beda-beda ya dalam hidupnya sehingga masing-masing akan menemukan jati dirinya. Kayak AI itu keluaran itu kan bergantung pada learningnya dia ya. Perjalanan trainingnya si AI-nya itu menunjukkan dia outputnya seperti apa. Sama juga seorang manusia juga gitu dalam perjalanan hidup itu. Ada hal yang belajarnya ya macam-macam. Ada orang yang belajarnya langsung mau to the point aja udah gitu ya. Dia jadi rangkuman. Ada yang harus melaluinya sendiri. Ada yang harus berdasarkan cerita ya, narasi, storytelling gitu. Ada yang berdasarkan apalagi ya, mungkin spiritual gitu. Baru itu bisa dipahami. Ya masing-masing punya jalan sendiri-sendiri. Itulah sebabnya ada satu poin atau satu pesan itu yang kita sampaikan berkali-kali dengan berbagai cara, dengan tulisan, dengan video berkali-kali, bahkan dengan tulisannya berkali-kali, dengan video berkali-kali, dengan apalagi lagu berkali-kali. Jadi memang one point hammered many times through different ways gitu ya. Ya begitulah ya memang itu juga perjalanan hidup saya juga gitu. Kadang-kadang saya baru oh iya ya. Guru saya dulu bilang gitu tuh karena ini baru tahu setelah saya lulus. Kayak kalau di dalam bidang saya itu ya engineering tuh Fourier transform ya. Saya tuh tahunya Fourier transform tuh setelah lulus S1, setelah S2, S3 baru tahu. No, I know why Fourier transform itu sangat bagus. Sangat penting. Jadi saya dulu waktu masih S1 bisa sih di ITB ya, direktur ngerjain Fourier transform bisa, mecahkan persamaannya bisa gitu. Tapi nggak ngerti ya why gitu ya, why. Terus ya tahu pemakaiannya tapi begitu ini dia digunakan pakai itu, wah keren sekali ini gitu ya baru. Nah itu dia karena di hammered many times ya, di tos lalu ini tahu sakit itu. Bisa ngelak sekarang karena ngelak karena ya sering aja gitu ya. Anyway, ini saya mau menghabiskan kopi saya, sudah mulai dingin, enak kopinya. Yang penting kita sehat semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, video ini otentik nggak ya? Videonya otentik dong. Karena kacau. Message-nya kacau, delivery-nya ngaco ya. Jadi ya otentik lah. Sehat semuanya ya.